Enam, tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Desra, guru matematika SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi sudah berjalan di tahun yang kedua. Salah satu perbedaan mendasar dengan kurikulum sebelumnya adalah tidak ada penjurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Akan tetapi diganti dengan beberapa mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Matematika tingkat lanjut adalah salah satu mata pelajaran pilihan yang ditawarkan oleh kurikulum merdeka untuk siswa jenjang SMA. Guru BK sangat berperan untuk memandu siswa mengeksplorasi minat dan bakat sesuai dengan aspirasi karirnya. Dari pengalaman mengajar di kelas matematika tingkat lanjut fase F, ada beberapa permasalahan yang saya temui. Di antaranya kondisi kelas yang kurang terjaga kebersihannya, akses internet yang kurang stabil, kemampuan matematika antara siswa yang satu dengan yang lainnya tidak seimbang, penggunaan media pembelajaran yang belum bervariatif, dan kemampuan literasi matematika siswa yang masih rendah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka saya mempunyai peranan penting untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, saya telah melakukan praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan alat optik dengan alur merdeka di kelas matematika tingkat lanjut fase F di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga tercipta kondisi kelas yang nyaman untuk belajar? Bagaimana cara pemanfaatan alat optik dengan alur merdeka sehingga terjadi komunikasi dua arah antara siswa dan guru? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa melalui soal-soal kontekstual yang diberikan? Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar setiap individu di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar meningkat. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan belajar siswa. Ada dua asesmen yang dilakukan. Yang pertama, asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar siswa melalui aplikasi akupintar.id. Gaya belajar ini digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana siswa yang audio dan visual bisa menggunakan aplikasi operasi matriks melalui Android, sedangkan siswa yang kinestetik dapat menggunakan alat peraga operasi matriks. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar siswa yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Untuk membantu siswa memahami konsep operasi matriks, saya merancang aplikasi dan alat peraga operasi matriks atau disingkat dengan alat optik. Aplikasi operasi matriks adalah aplikasi yang saya buat untuk pembelajaran berbasis Android. Siswa bisa mempelajari materi operasi matriks secara mandiri kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam aplikasi ini disajikan tujuan pembelajaran, materi operasi matriks, LKPD, soal kuis, tugas proyek, dan video pembelajaran. Alat peraga operasi matriks saya buat dari bahan sederhana untuk membantu siswa memahami konsep operasi matriks. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran
kita kali ini, apakah Ananda masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Apa? Keyakinan kelas kita yang pertama? Ya, Nadia? Menjaga kebersihan kelas. Setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda mampu menjelaskan tentang aplikasi operasi matriks melalui Android Ananda yang bisa Ananda gunakan nanti dalam proses matriks penjumlahan. Pembelajaran berdiferensiasi dengan alur merdeka dimulai dari tahapan mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, koneksi antar materi, dan asesmen. Mulai dari diri sendiri adalah kegiatan siswa mempelajari materi melalui aplikasi optik sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kita punya 2 min 1 3 0 Ya. Siswa dengan kesiapan belajar yang komprehensif belajar secara mandiri menggunakan alat optik. Jika ada yang belum dipahami, mereka boleh bertanya kepada 2 orang temannya sebelum bertanya kepada guru. Guru mengamati siswa secara individu. Sedangkan siswa dengan kesiapan belajar yang belum komprehensif diberikan pembelajaran dengan strategi scaffolding untuk membantu mereka memahami konsep operasi matriks. Sebuah pesan rahasia, kelompok ini membuat sebuah pesan rahasia. Ruang kolaborasi merupakan wadah bagi siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara berkelompok, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Demonstrasi kontekstual adalah kegiatan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Elaborasi konsep adalah kegiatan siswa untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi operasi matriks dengan mengisi LKPD yang telah diberikan. Koneksi antar materi adalah kegiatan untuk menyelesaikan soal kuis yang ada pada aplikasi optik. Asesmen adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengukur kemajuan belajar siswa. Asesmen yang diberikan berupa tugas proyek untuk pembelajaran berdiferensiasi produk. Di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi Google Form refleksi diri untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Dengan menggunakan aplikasi operasi matriks, sangat membantu saya dalam memahami materi operasi matriks, terutama dengan adanya permasalahan-permasalahan kontekstual yang ada dalam aplikasi tersebut. Demikianlah penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan alat optik dengan alur merdeka di kelas matematika lanjutan fase F SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Dengan penggunaan alat optik dapat meningkatkan komunikasi 2 arah antara guru dan siswa dan dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa melalui soal-soal kontekstual yang diberikan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap individu di dalam kelas. Semoga praktik baik yang saya lakukan dapat memberikan manfaat untuk pendidikan di Indonesia, terutama di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Saya, Dr. Anda Elino Verma MSI, Kepala SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Guru matematika saya yang bernama Ferawati Desra MPD telah melakukan praktek baik, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk. Semoga inovasi pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum